Halo Miss, perkenalkan nama saya Uslana Abdul Hamid. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Strategi Co-branding dan Brand Image terhadap Consumer Engagement pada kolaborasi New Jeans x Indomie. Penelitian ini saya pilih karena fenomena kolaborasi antar brand lokal dan figur publik global seperti artis K-pop semakin marak dilakukan dan juga menarik perhatian halayak luas, terutama di sosial media. Dan saya melihat bahwa fenomena ini bukan hanya menarik secara komunikasi pemasaran, tetapi juga menyimpan potensi riset yang cukup besar. Baik, selanjutnya pada topik penelitian saya berkaitan dengan strategi komunikasi pemasaran dalam bentuk kolaborasi lintas industri. Dalam hal ini saya mengangkat kolaborasi antar brand makanan lokal yaitu Indomie dengan girl group asal Korea Selatan yaitu New Jeans. Kolaborasi ini menurut saya sangat unik karena menyatukan dua industri yang sangat berbeda yaitu makanan dan juga hiburan. Fokus utama saya adalah melihat bagaimana strategi co-branding ini ditinjau dari aspek strategi pemasaran dan persepsi konsumen terhadap brand image. Berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan atau engagement konsumen. Saya khususkan pada segmen Gen Z karena kelompok ini merupakan pengguna sosial media yang sangat aktif dan menjadi target utama dari kampanye tersebut. Baik, selanjutnya dari latar belakang penelitian, fenomena kolaborasi brand lintas industri ini sangat menarik untuk kita amati, terutama karena kampanye seperti Indomie X New Jeans mampu menciptakan euforia besar di kalangan penggemar K-pop dan masyarakat umum. Kampanye ini banyak dibahas di media sosial dan juga berhasil menciptakan percakapan online yang masif. Namun demikian, dari sudut pandang akademis saya belum menemukan banyak penelitian yang secara spesifik membahas efektivitas kolaborasi ini dalam membangun keterlibatan konsumen, khususnya dari perspektif brand lokal. Studi sebelumnya memang telah membuktikan bahwa co-branding bisa memperkuat persepsi produk serta bahwa penggunaan media digital yang imersif seperti augmented reality atau AR dapat mendorong engagement, namun penggabungan semua elemen ini dalam konteks brand lokal belum banyak diteliti. Baik, dari identifikasi masalah, dari latar belakang tersebut, saya kemudian mengidentifikasi beberapa permasalahan penting. Pertama, kita perlu menguji sejauh mana strategi co-branding ini benar-benar efektif dalam menciptakan keterlibatan konsumen yang aktif, bukan hanya popularitas sesaat. Kedua, penting juga untuk memahami peran brand image dalam proses keterlibatan tersebut. Apakah image dari Indomie sebagai brand lokal tetap kuat atau justru tenggelam dalam kolaborasi ini? Dan ketiga, dari sisi strategi komunikasi, mengapa brand seperti Indomie memilih pendekatan kolaborasi lintas negara dan lintas industri sebagai strategi branding utamanya? Pertanyaan ini penting untuk dijawab agar kita bisa melihat perubahan pendekatan komunikasi pemasaran di masa modern seperti ini. Untuk gap penelitian, berdasarkan kajian pustaka yang saya kumpulkan, saya menemukan bahwa penelitian terkait co-branding umumnya masih terpusat pada brand besar atau pada produk yang tergolong lifestyle seperti kosmetik dan juga fashion. Penelitian oleh Corey and Jamiati pada tahun 2023 misalnya meneliti co-branding pada industri kosmetik. Sementara itu, studi dari Wang et al. Tahun 2022 sudah memulai menyentuh kolaborasi brand lokal seperti Indomie. Namun belum fokus pada bagaimana brand lokal menjadikan co-branding sebagai strategi utama. Selain itu, elemen media digital seperti penggunaan visual kreatif dan pengalaman imersif konsumen juga belum cukup dijelaskan dalam konteks pengaruhnya terhadap consumer engagement. Inilah yang menjadi gap penelitian saya. Untuk tinjauan pustaka dalam penelitian ini saya menggabungkan 4 teori utama. Pertama, teori co-branding dari Keller yang akan saya gunakan untuk menganalisis sinergi dan juga dampak antar dua brand dalam kolaborasi. Teori ini menjelaskan bagaimana kolaborasi bisa menciptakan nilai tambah. Kedua, teori consumer based brand equity dari Keller juga akan membantu saya mengukur bagaimana persepsi terhadap brand image terbentuk di benak konsumen. Ketiga, itu ada teori consumer engagement dari Brody et al.
menjelaskan dimensi emosional, kognitif, dan perilaku dalam keterlibatan konsumen. Dan terakhir, saya menambahkan Teleference Theory untuk menjelaskan bagaimana elemen digital seperti tampilan visual yang imersif dapat menciptakan rasa hadir yang mempengaruhi respon pada konsumen. Itu beberapa tinjauan pustaka yang saya lakukan. Untuk penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kuantitatif karena saya ingin mengukur pengaruh secara statistik antara variabel-variabel yang akan saya ajukan. Saya akan menyebarkan kuesioner online pada followers akun Instagram Indomie dan juga Instagram New Jeans yang berusia itu sekitar antara 15 sampai maksimalnya di 30 tahun karena mereka merupakan audiens utama dari kampanye ini. Dan saya juga akan menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi mereka terhadap strategi co-branding, brand image, dan tingkat engagement. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan uji validasi dan reliabilitas, serta regresi berganda untuk melihat pengaruh langsung dari variabel bebas terhadap variabel terkait. Baik, terakhir sebagai penutup, saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya di bidang strategi pemasaran kolaboratif. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan wawasan bagi brand-brand lokal yang ingin menjangkau pasar Gen Z melalui strategi co-branding, yang mana kreatif dan juga relevan dengan perkembangan media digital saat ini. Kemudian hasil dari penelitian ini nantinya juga bisa menjadi masukan strategis bagi praktisi pemasaran dalam merancang kampanye kolaboratif yang tidak hanya viral, tetapi juga menciptakan keterlibatan konsumen yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari judul yang akan saya teliti. Terima kasih, Miss.